Selamat pagi, salam sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Pelayan firman, para pelayan liturgi dan semua yang bertugas di pagi hari ini menyambut dengan sukacita kehadiran secara virtual jemaat terkasih. Pelayan firman dalam ibadah pagi ini adalah Penatua Edi Maulana Swindon. Kiranya sukacita bersekutu di pagi hari ini dan kesegaran yang diterima melalui perenungan firman Tuhan akan menyegarkan kita untuk menjalani seluruh karya hidup di sepanjang minggu yang akan dimasuki. Jemaat Tuhan, sebelum memasuki ibadah, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepadanya di dalam iman percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam ibadah kita di pagi hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua yang menyatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Demikian nats pembimbing kita
Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa mengaku segala dosa kita secara pribadi. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa. Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam hukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku mengandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa seperti yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8 yang menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami menyampaikan kepada kita semua bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 20-24 yang menyatakan, "Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari demi hari. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak dan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ketika kami biarkan hati kami terbuka, berkenanlah ya Roh Kudus menjamahnya, agar dengan kuasa-Mu kami memperoleh hikmat untuk membaca, mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1-3 yang menyatakan, "Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, 'Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka.' Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk.
Ibu bapak serta saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan yang hadir dalam ibadah kita secara virtual ini dari tempat kediaman kita masing-masing, kita patut bersyukur karena pada hari ini kita masih tetap bisa melaksanakan peribadahan kita. Kita patut bersyukur karena penemuan teknologi akhirnya dapat menopang peribadahan kita mengatasi segala masalah hambatan-hambatan akibat pandemi ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul yang bercerita tentang sebuah jemaat yang berada di kota Antiokhia. Kota Antiokhia ini letaknya tidak jauh dari Damaskus, dari kota Aleppo, di mana penduduknya itu mayoritas orang-orang percaya, mayoritas orang Kristen. Kota-kota ini sekarang menjadi tempat atau menjadi ajang perang saudara di Syria yang mengakibatkan penduduknya mengalami kesulitan, terutama warga yang beragama Kristen. Mereka mengalami penekanan dan penganiayaan. Kita patut mendukung mereka di dalam doa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, kota Antiokhia pada zaman para rasul adalah kota terbesar dari kerajaan Romawi yang terletak di wilayah timur. Kota Antiokhia ini menjadi pusat perdagangan dan juga penghubung utama dunia pada masa itu. Sehingga kota ini disebut juga sebagai Roma dari Timur. Disinilah gereja mula-mula dibentuk. Kebanyakan anggotanya adalah orang-orang yang sederhana dan tidak berpendidikan. Mereka menjadi percaya bukan karena hasil pekabaran Injil para rasul. Mereka percaya karena melalui kesaksian beberapa orang yang datang ke sana yang sudah menjadi percaya lebih dahulu. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30, kita bisa mengetahui bahwa jemaat Tuhan di Antiokhia ini terbentuk yaitu ketika gereja di Yerusalem mengalami penganiayaan. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang tersebar kemana-mana dan juga sampai ke Antiokhia. Oleh sebab itu, gereja di Antiokhia merupakan gereja pertama yang terbentuk di luar Yerusalem, yang anggotanya terdiri dari gabungan antara orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang bukan Yahudi yang berbahasa Yunani. Di kota Antiokhia inilah pertama kali orang-orang percaya yang percaya pada Kristus disebut sebagai orang Kristen. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Sebetulnya seperti kita ketahui sebutan Kristen adalah sebuah julukan sebagai ejekan orang-orang pada masa itu yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka melihat gaya hidup orang percaya ini sungguh-sungguh meniru teladan Kristus, meniru gaya Kristus, gaya yang menghamba, gaya yang merendahkan diri. Hidup mereka berbeda dengan gaya hidup orang-orang lain yang tidak percaya pada masa itu. Nah, ketika berdirinya gereja di Antiokhia ini, maka untuk menguatkan orang-orang yang baru percaya di Antiokhia, gereja induk yang berada di Yerusalem mengutus Barnabas, yang kemudian Barnabas pun mengajak Saulus sebagai rekannya. Barnabas dan Saulus melakukan pelayanan selama 1 tahun penuh di jemaat Antiokhia. Hasilnya, gereja Antiokhia menjadi bertumbuh dan kuat, bahkan kemudian berkembang menjadi pusat kekristenan kedua setelah gereja di Yerusalem. Gereja ini menjadi titik awal dari perkabaran Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Kisah Para Rasul mencatat
perjalanan perkabaran Injil dimulai dari kota Antiokhia sampai tersebar ke seluruh dunia dan sampai kepada saudara dan saya dan semua orang percaya pada saat ini. Ibu bapak serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita di ayat yang pertama dikatakan ada 5 pelayan Tuhan di dalam jemaat Antiokhia itu. Ada Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, ada Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dikatakan begitu, dan Saulus. Dari 5 nama ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jemaat di Antiokhia adalah jemaat yang anggotanya terdiri dari berbagai bangsa. Kita bisa sandingkan mungkin dengan gereja kita GPIB yang terdiri dari beberapa suku-suku di Indonesia. GPIB bukanlah gereja yang berlatar belakang suku, tetapi kumpulan dari berbagai macam suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, ibu bapak saudara-saudara, kelima orang itu, Barnabas yang berasal dari Siprus, namanya disebut yang pertama karena mungkin dia yang paling senior ya. Jadi disebutkan urut yang pertama Barnabas. Kemudian ada Simeon yang disebut Niger. Kenapa disebut Niger? Kemungkinan dia adalah orang Yahudi Ethiopia yang berkulit hitam. Lalu ada Lukius orang Kirene. Kalau kita ingat kota Kirene, kita tentu ingat tentang Simon orang Kirene yang memikul salib Yesus dalam perjalanan ke Golgota. Kirene ini adalah kota di wilayah benua Afrika, tepatnya dekat Libya. Lalu ada nama Menahem yang dikatakan tadi dalam bacaan kita diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Ya, Menahem ini menurut catatan sejarah dia adalah teman main Herodes Antipas waktu kecil. Kita bisa mengambil kesimpulan dari situ bahwa Menahem ini berarti dia adalah orang yang berasal dari keluarga bangsawan yang kaya dan sudah tentu memiliki hubungan dan pengaruh dalam pemerintahan Roma. Namun kemudian dia menjadi percaya dan menjadi pelayan Tuhan. Kemudian yang disebutkan dalam keurutan kelima yaitu Saulus. Namanya disebut belakangan mungkin karena dianggap dia pada saat itu adalah yang paling junior. Memang pada saat itu Paulus itu hanya baru beberapa tahun saja mengalami pertobatan ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Tapi kemudian hari Saulus ini menjadi seorang rasul besar, Rasul Paulus. Nah, ibu bapak saudara-saudara, kelima pelayan ini menjadi satu tim kerja yang handal di hadapan Tuhan. Kehadiran 5 pelayan Tuhan ini sangat mendukung pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan di Antiokhia. Mereka adalah pengajar-pengajar yang memiliki komitmen. Pengajar-pengajar yang memiliki kompetensi dan juga mempunyai kesaksian nyata yang mereka tampilkan, mereka kerjakan melalui karya layan mereka di dalam jemaat. Kemudian di dalam ayat yang kedua dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Roh Kudus berkata kepada mereka agar mereka mengkhususkan Barnabas dan Saulus baginya, yaitu bagi Yesus Kristus, untuk melaksanakan tugas memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa sampai ke ujung dunia seperti perintah Tuhan Yesus sendiri. Suatu tugas mulia yang telah ditentukan untuk mereka berdua. Lalu dalam bacaan kita ayat yang ketiga dicatatkan bahwa
Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Berdasarkan ayat ini, kita dapat melihat bahwa jemaat di Antiokhia ini mereka bersekutu, mereka bersehati, mereka berpuasa dan berdoa untuk Barnabas dan Saulus. Kemudian mereka meletakkan tangan untuk kedua orang itu sebagai tanda dukungan dan juga pengutusan bagi mereka berdua untuk melakukan tugas pekabaran Injil sampai ke ujung dunia. Yang menarik dikatakan di situ berpuasa dan berdoa. Berpuasa dan berdoa rupanya sudah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan orang-orang percaya pada zaman itu. Oleh karena itu ketika mereka mengutus Barnabas, mereka pun berpuasa dan berdoa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka benar-benar bertekun di dalam pelayanan. Mereka benar-benar sehati dan sepikir untuk mendukung pengutusan Barnabas dan Paulus. Harus kita akui bahwa kebiasaan berpuasa, disiplin rohani berpuasa adalah satu disiplin rohani yang sekarang terabaikan di dalam kehidupan kita bergereja pada masa kini. Dan seringkali juga kita salah memahami bahwa berpuasa adalah suatu tindakan agar Tuhan mau mengabulkan permintaan kita, agar Tuhan mau mengabulkan doa-doa kita. Kita salah mengartikan bahwa kalau kita berpuasa maka Tuhan mau memenuhi keinginan kita. Belajar dari jemaat di Antiokhia, mereka berpuasa justru mereka ingin agar mampu mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Mereka berpuasa agar mereka dapat mendengar suara Tuhan yang menyatakan kehendaknya bagi hidup mereka. Mereka berpuasa menahan lapar dan haus justru untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan mereka. Ibu bapak saudara-saudara, ayat 3 ini menjelaskan bahwa jemaat di Antiokhia meneguhkan mandat itu kepada Barnabas dan Saulus. Mereka mendukung pelayanan misi karena mereka telah menjadi saksi panggilan Roh Kudus kepada Barnabas dan Saulus untuk pergi memberitakan firman Allah. Kalau kita baca di ayat yang keempat, kita tahu bahwa Barnabas dan Saulus pergi ke Siprus. Barnabas dan Saulus diutus oleh jemaat untuk pergi melaksanakan karya layan mereka, melaksanakan misi Tuhan. Misi dimulai dari jemaat melalui kuasa Roh Kudus. Ini berarti jemaat Tuhan harus menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang mampu melaksanakan misi Tuhan, jemaat yang mampu memberitakan karya keselamatan dengan tetap mengandalkan tuntunan Roh Kudus agar mereka dapat dimampukan bersaksi ke seluruh dunia. Kita bisa belajar dari kisah pengutusan Barnabas dan Saulus dalam ayat bacaan kita hari ini, bahwa kita pun diutus untuk melaksanakan misi Tuhan. Kita dipanggil untuk bersaksi di tengah dunia. Kita dipanggil untuk berperan aktif mendukung pelayanan kesaksian gereja, baik melalui doa-doa kita, melalui dukungan dana kita, melalui karya layan kita dalam gereja, melalui bakat dan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, melalui apa yang ada pada kita. Apapun latar belakang kita, siapapun kita, di dalam persekutuan jemaat, di dalam kehidupan bergereja, kita harus senantiasa sehati sepikir, saling mendukung untuk mengerjakan misi Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita membaca keseluruhan kitab para rasul ini di pasal yang 13, kita akan mengetahui bahwa pergumulan yang dialami Paulus dan Barnabas
dalam mereka menjalankan misi perkabaran Injil, kita akan bisa belajar bahwa di setiap pelayanan kita akan menghadapi tantangan-tantangan dari kuasa-kuasa yang ingin membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan. Di dalam setiap pelayanan kita akan mengalami hambatan-hambatan. Kita akan mengalami tekanan di setiap apapun yang akan kita kerjakan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus tetap bertekun dalam doa. Jika perlu kita berpuasa dan senantiasa merenungkan firman Tuhan setiap hari, agar kita dimampukan mendengar suara Roh Kudus seperti jemaat Antiokhia, sehingga kita mampu mempunyai kekuatan hati, mempunyai hati yang sabar, mempunyai hati yang bertekun, sekalipun ladang pelayanan kita mungkin tidak seindah gambaran yang kita bayangkan di awal pelayanan kita. Pelayanan adalah sebuah perjalanan rohani di mana di dalamnya ada peperangan rohani. Pelayanan adalah suatu jalan panjang yang menuntut ketekunan dan kesetiaan. Masuk dalam pelayanan bukan sekedar untuk mengisi waktu luang kita di tengah-tengah kesibukan kita, di mana sewaktu-waktu bisa kita tinggalkan kalau kita merasa bosan. Menjalankan pelayanan, menjalankan misi Tuhan, masuk dalam panggilan pelayanan, itu bukan satu perjalanan di mana kita selalu bisa bernyanyi haleluya puji Tuhan, di mana kita akan terus menemukan sukacita dan tawa di dalamnya. Bukan seperti itu. Kita akan bertemu dengan hambatan, juga hal-hal yang akan menarik-narik kita untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang berat di dalam gereja. Kita akan menemukan tantangan dan bahkan konflik di dalam pelayanan. Menerima panggilan Tuhan untuk mewujudkan karya layan bersama dalam persekutuan jemaat dibutuhkan ketabahan, dibutuhkan kesungguhan dan hati yang selalu bersandar pada kekuatan dari Allah semata. Kita tidak akan kuat dan kita tidak akan mampu jika kita hanya mengandalkan hikmat dan kekuatan kita sendiri. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, dari perjalanan misi Paulus dan Barnabas ini, kita dapat melihat bagaimana Tuhan mengakhiri perjalanan misi yang pertama mereka. Ada hasil yang baik, ada sukacita di akhir pelayanan mereka, walaupun mereka sempat mengalami kesulitan, walaupun mereka sempat mengalami tantangan dan bahkan penganiayaan. Kiranya firman hari ini juga mengingatkan kepada kita tentang misi yang harus kita jalankan, yaitu melanjutkan misi yang sudah dirintis oleh jemaat Antiokhia, oleh para pendahulu kita, oleh para rasul, untuk menjadi bagian dari mata rantai pemberitaan Injil, memberitakan kabar keselamatan bagi semua orang sampai Tuhan datang kembali. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita semua sebagai gerejanya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan yang sudah diberitakan tadi dengan menyanyikan Kidung Gita Bakti 107 bait 1 dan 3. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan
Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap yang sempurna. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di tengah-tengah apapun keberadaan kami, entah sukacita, entah kesulitan atau bahkan duka cita, hidup kami senantiasa dituntun oleh-Mu. Khususnya Tuhan di hari Minggu ini, kami boleh menikmati sapaan sabda-Mu yang mengingatkan kembali panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya untuk menjadi bagian dari mata rantai pekabaran Injil. Tuhan tolong kami, biar juga kami boleh membangun kesehatian di dalam kehidupan kami bergereja, dalam kehidupan kami berjemaat, dan bahkan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Biarlah kami boleh dimampukan untuk menjaga sikap dan tindak tanduk kami, agar setiap perbuatan kami boleh mencerminkan kasih dan teladan Kristus semata. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang Injil keselamatan, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam kehidupan kami berjemaat, kami boleh saling mendukung satu sama lain. Di dalam kami mewujudkan karya layan kami, membangun kehidupan jemaat Pancoran Rahmat di sini. Ada banyak pergumulan di jemaat kami yang masih harus kami selesaikan. Penyelesaian pembayaran gedung, penyelesaian izin prinsip dalam menggunakan gedung ini sebagai gedung ibadah, langkah-langkah perbaikan dan juga bahkan rencana penjualan pastori. Itu semua kami serahkan ke dalam pengasihan tangan-Mu. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Seperti kami juga telah menyaksikan karya-Mu di dalam kami jemaat Pancoran Rahmat memperoleh gedung serbaguna ini. Kami yakin dan percaya Engkau telah berkenan memberikannya,
maka pun engkau akan turut campur tangan untuk menyelesaikan sampai pada akhir. Engkau mau memakai pribadi-pribadi yang telah memberi diri, baik panitia, baik diaken penatua dan semua orang yang merasa terbeban bagi perkembangan Jemaat Pancoran Rahmat sini. Kami menyerahkan seluruh aparat Pemda khususnya di bidang perizinan, FKUB, dan seluruh juga LSM yang berada di sekitar kami. Kami mau menyerahkan warga di sekitar kami agar ketika kami memintakan tanda tangan persetujuan, mereka pun dengan senang hati memberikannya. Biarlah Tuhan itu semua dapat kami lakukan hanya karena kekuatan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus saja. Kami mau menyerahkan para penatua diaken di sini, rekan-rekan semua, para pelayan-Mu, pengurus pelkat, komisi-komisi, dan juga pendeta Megi. Biarlah kami boleh bersinergi, sehati sepikir di dalam membangun kehidupan berjemaat. Kami mau serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau menyerahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Ketika kami membangun kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat, tolong kami, mampukan kami untuk membangun hubungan yang harmonis antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara adik dan kakak, saudara bersaudara, antara tetangga. Biarlah kami bisa dan dimampukan menjadi teladan kasih yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh menghadirkan damai sejahtera. Tolong kami juga Tuhan yang sedang bergumul, baik secara masalah-masalah ekonomi, karena kegagalan-kegagalan usaha. Tuhan tolong jamah dan sertai kami semua. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul dengan masalah pekerjaan, yang bergumul dengan masalah-masalah pendidikan, dan setiap masalah-masalah yang bergumul dalam sakit penyakit. Khususnya Tuhan, kami mau menyerahkan bagi saudara-saudara kami, Bapak Freddy Sartian, Bapak ER Simbolon, Ibu Elizabeth Pelanding, Ibu Juliana Piptupulu, Ibu Audrey Sartian, Bapak Yoel di Malau, Ibu Mener Nebaho, Ibu Elsie Pranoto, Ibu Popon Simanjutak, Bapak Victor Tumanseri, dan juga Bapak Reviano Maila. Tuhan tolong saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan mau berkenan menjamah mereka di dalam kelemahan mereka, agar mereka memperoleh kekuatan. Tubuh mereka dikuatkan kembali, mereka memperoleh kesembuhan dan juga kekuatan di dalam iman, percaya dan harap mereka dalam menantikan kesembuhan bagi tubuh lemah mereka. Kami mau menyerahkan juga keluarga-keluarga yang didoakan pada minggu ini. Bagi keluarga Dempsey Sendok, keluarga Ibu Yulian Napitupulu, keluarga Blanche Nikiulu, keluarga Bapak Benyamin Nendisa, dan keluarga Frijon Suma. Tuhan tahu keberadaan mereka, Tuhan tahu pergumulan mereka, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersehati menyerahkan semuanya itu ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sepanjang minggu ini mengalami sukacita karena sukses-sukses yang mereka peroleh. Mengalami sukacita karena pertambahan tahun-tahun kehidupan bersama dalam perkawinan dan juga tahun-tahun kehidupan mereka. Secara khusus kami mau serahkan saudara Alfred Saertian kepada anak Christian Kort dan juga anak Evata Hermina dan Immanuel Wei. Biarlah Tuhan Kau mau pelihara anak-anak kami ini. Mereka boleh bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kuat, baik secara jasmani maupun iman.
Dan pada gilirannya Tuhan ketika dewasa kelak, mereka pun boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang tangguh dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mau menyerahkan pemerintahan bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati para pemimpin kami dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai pemerintahan yang terendah di daerah-daerah. Mampukan mereka untuk melakukan apa yang terbaik, berbuat apa yang terbaik bagi bangsa ini. Khususnya kami mau menyerahkan Presiden Joko Widodo. Mampukan dia di tengah-tengah hiruk pikuknya politik Indonesia menjadi presiden yang tangguh, melakukan pembangunan, menyelesaikan begitu banyak masalah-masalah yang tertunda dari pemerintah sebelumnya. Berkati kami bangsa Indonesia, agar kami mampu mensejajarkan diri menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang mampu berdiri tegak di setiap hadapan bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang maju. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan pemerintahan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolonglah Tuhan juga setiap pribadi, tenaga-tenaga kesehatan, dan juga pemerintah-pemerintah daerah yang masih berjibaku mengatasi pandemi COVID-19. Ada perkembangan yang menyukakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan, jangan lepaskan kami agar kami bangsa ini bisa benar-benar mengatasi pandemi COVID-19 dan penyakit ini boleh benar-benar hilang dari bumi Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Kami mau serahkan seluruhan pemerintahan bangsa-bangsa di dunia agar boleh bersatu padu melawan COVID-19 ini. Kami mau menyerahkan gereja-Mu, gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, khususnya gereja-gereja di Indonesia, secara khusus GPIB. Berkatilah setiap orang yang telah Engkau pilih untuk melaksanakan tugas panggilan mereka, baik di tingkat jemaat maupun tingkat sinodal. Agar dengannya Tuhan kami mampu benar-benar menunjukkan karya layan kami, memajukan gereja-Mu ini, melaksanakan tugas panggilan kami untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam kasih-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudaraku,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, diundang berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti IHMPA, IHMPT dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perundungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penatua Edi Suindun yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, sumber segala berkat, akan melimpahi Bapak dan keluarga dengan berkat dan sukacita. 3. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang telah bertugas. Ibu Joy Ririhana selaku pemandu lagu dan Saudara Jerry Mangoal selaku organis dan Bapak Endro Lakusaba dan
Saudara Roland Suma selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah pada hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 November 2021 pukul 19 WIB dengan pelayan firman Penatua Petra Lesilolo, pelayan liturgi Saudari Wanita Taidi, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 November 2021 pukul 19 WIB dengan pelayan firman Penatua Benyamin Endisa dan pelayan liturgi Diaken Romani Rampengan. Video renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link http://gpbpancoranrahmat.org atau melalui YouTube GPB Pancoran Rahmat Depok. 3. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 November 2021 pukul 18 WIB, pelayan firman Penatua Henry Ririhena, pelayan liturgi Ibu Ineke Hutubesi, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 4. Ibadah Pelkat PKB. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 November 2021 pukul 19 WIB, pelayan firman Penatua Bernhard Patinasarani, pelayan liturgi Bapak Roy Salamoni. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka meeting ID dan password akan dibagikan kemudian di call center GPIB, WA Group Sektor Pelayanan, dan WA Group Unit Misioner. Bidang Inforkom Litbang. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai dengan 27 November 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpbpancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kita siap diutus melanjutkan ibadah aktual kita di dalam kehidupan hari lepas hari menjadi saksi-saksi kebaikan Kristus. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 412 bait 1 dan 2. Kau
Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah pencipta semesta dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.